ini loh mas-mas ya. Jadi kan jangan ragu buat join di Jurnalistik SMA Negeri Pelosok. Oke. Halo Sobat Narsis, kembali lagi bersama Podcast Narsis. Ngobrol asik bareng Sobat Lismani. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kali ini ada yang berbeda dari episode Taktu Manis sebelumnya, yaitu baju kita nih sama semua. Jadi, kita ini perwakilan dari beberapa divisi dari ekstrakurikuler jurnal. Oke. Jadi sebelum teman-teman yang tidak tahu nih ya, di jurnal ini ada 4 divisi loh teman-teman. Yang pertama ada divisi reporting, terus ada writing, ada DLP sama ada videografi nih. Nah, teman-teman ini yaitu perwakilan dari divisi tersebut. Silakan diperkenalkan dulu nih ya. Mulai dari mas-mas dari sebelah kanan nih, silakan. Perkenalkan, nama aku Aditya dari divisi writing. Aku Cinta dari divisi writing. Nah, oh iya. Nah, kalau aku Mulis dari divisi reporting. Kalau aku Salsa dari divisi reporting. Halo, aku Dona dari divisi reporting. Aku Ida dari divisi DLP. Aku Didan dari divisi videografi. Oke nih, setelah kita perkenalan, kalian penasaran nggak sih kenapa kita bisa berada di ekstra jurnalistik ini? Motivasi kita itu apa? Kalau kalian kepo bisa dijawab dengan teman-teman semuanya. Ayo dari mas-mas samping kiri, mas-mas paling kece. Kece. Oke, silakan Mas. Oke, motivasi. Iya. Iya, betul. Motivasi masuk jurnalistik karena gabut. Ya, Gabut juga ya. Karena ini saya berdua ini sama Mas Adit ini sebenarnya ikut-ikut aja ikut jurnal karena FOMO. Ya, FOMO lah. Istilahnya FOMO tinggi-tingginya. Tapi kan itu ya, FOMO itu kan hal-hal yang positif. Betul Ya, banget. Positif karena juga bermanfaat kita kayak Mengisi waktu mengisi waktu luang. luang, juga memberikan pengalaman jurnalistik. Oke. Keren ya, keren. Oke, lanjut Mbak Lanjut, Cantik. lanjut. Kerudung abu-abu ini. Ini motivasi. Kalau aku tuh dulu SMP sempat baca cerita di webtoon. Novel, cerpen. Ya, komik. Oh ya, komik. Judulnya apa? Scarlet Journalists. Ya, itulah. Oh, jurnalis. Ya. Jadi terinspirasi itu ya dari komik. Ya. Lanjut Mbak Dona. Si mungil Kalau- cantik. Kalau aku sih dulu masuk ini tuh ikut temen juga, terus juga dari SMP tuh suka bicara, suka buat kayak konten-konten, kayak tanya-tanya lah sama teman-teman gitu. Terus ada jurnal jadi ikut gitu, buat tambah wawasan. Oke, kalau aku karena aku kepengen belajar kayak bicara sih, kayak ngerasa oh jurnal ini pasti identik sama bicara, sama foto, jadi ya passion aku di sini gitu. Oke. Kalau aku mungkin agak panjang dikit jadi Panjang. panjang. Jadi waktu SMP tuh aku ikut seperti kayak ekstra gitu, cuma nggak termasuk gitu. Jadi masih di intranya ya, Oh, kayak di intra intra. gitu. Itu namanya tuh literasi, namanya literasi. Jadi di situ aku tuh kayak diajari mengajak teman-teman bisa seluruh kelas gitu ngajak untuk membaca setiap pagi atau untuk lomba-lomba kayak bercerita gitu. Jadi aku mau mengasah public speaking aku dan kebetulan di SMA di Pelosok ini ada jurnalistik gitu. Jadi mau mengasah lebih baik Oke. gitu. Lanjut sama Mbak writing.
Oke. Kalau alasanku sih simpel banget ya, karena ternyata di jurnalistik seperti yang disebutkan tadi, salah satunya ada divisi writing. Alasanku masuk karena aku cinta menulis. Oh, dia cinta menulis. Cinta menulis. Cinta ternyata cinta menulis. Kalau dari aku sendiri sih ya sama kayak Mas Jidan ya, itu ikut-ikut temen. Cuma Gandet kita ini Couple. kopel. couple. Jadi ya ikut temen aja sih gitu. Berhubung juga gabut, nggak ikut ekstra apa-apa, daripada gitu lebih baik ikut jurnalistik aja. Oke. Terus tugas-tugas sekarang selama jadi jurnalis ini apa aja ya? Mungkin adik-adik kepo. Nah, divisi DLP itu apa sih tugasnya? Divisi reporting itu apa sih tugasnya? Kan tugasnya beda-beda nih ya. Bisa diceritakan nih tugasnya apa aja? Mulai dari Siapa dulu ya? Siapa dulu nih? Siapa nih ya? Mungkin DLP ya. DLP. Tugasnya banyak kan biasanya DLP. Iya, banyak banget. Singkatannya DLP. Ya singkatan. Desain, layout, and fotografi. Di DLP ini tuh kita bagi jadi dua, yaitu bagian desain dan juga foto. Di bagian desain ini kita ya buat desain dari buat pamflet, feed IG, frame IG, sampul, dan juga yang menghias di majalah adalah dari DLP. Desainnya Canva. Jadi buat adik-adik yang suka desain ini, apalagi desain ini kan lagi ngeramenya. Bisa ikut DLP ya. Masuk jurnal dulu. Kalau foto itu mendokumentasi setiap event di Semanis ini. Oke, jadi kalau fotografi ini lebih ke lapangannya. Ya, gitu langsung terjun. Oke. Jadi secara nggak langsung jurnal itu kayak ikut serta langsung dalam event-event yang diadakan zaman di pelosok. Lanjut. Siapa? Oke. Mungkin Videografi. Videografi. Seperti namanya videografi ya, merekam, mungkin mendokumentasikan acara-acara yang ada di SMA di pelosok, juga membuat konten seperti ini, contohnya podcast ya, ini juga termasuk videografi. sinematik juga gitu ya. Speed after movie. Coming soon. Live report juga, terus mungkin konten-konten yang seperti TikTok gitu. Iya, jadi kolaborasi sama reporting gitu ya. Oke, lanjut. Kalau dari reporting, Oke, kita nih 3 report ya. Iya, 3 reporting ini. Bisa dari Kak Mulis dulu gimana Oke. nih? Kalau aku biasanya itu wawancara. Jadi kita tuh cari narsum di setiap event yang ada di SMA di Pelosok itu diwawancara gitu. Kayak kemarin ada Semaniska, terus ada Semanis kampus gitu ya. Kampus Five, Iya, ya. Semanis kampus Five gitu. Ada juga event-event sekolah kayak kelas meeting, Iya. HUT SMA di Pelosok itu juga ikut. Biasanya reporting juga itu nggak harus secara langsung loh wawancaranya. Bisa kita kayak chat narasumnya gitu, bener banget. Kayak mas-mas yang sudah kuliah bisa kita cari informasinya itu lewat chat gitu wawancaranya. Terus selain itu di podcast juga kebanyakan itu report tuh bagian menjadi si pembicara ya. Iya, betul banget. Jadi host. Iya. Oke, lanjut writing ini. Baru itu tahu writing. Writing. orang ini. Oke. Tugas- Tugasnya divisi writing itu nggak jauh-jauh dari menulis. Nulisnya apa aja? Nulis Naskah. Anaknya Mas Adit ini malu kan? Iya, malu-malu. banyak banget sih, kayak nulis naskah, nulis cerita dari narasumber. Kan itu di jurnal itu ada beberapa segmen kayak aduh duduknya takut ya. Jangan rahasia itu. Rahasia. Editor, sensor, Kalau penasaran makanya join. Oke. Jurnal banyak rahasia. Iya. Lanjut. Jadi biasanya dari divisi writing itu kita membuat kesimpulan, membuat narasi dari hasil wawancara yang diberikan dari divisi reporting. Oke,
Oke, sebelumnya ini kita mau ngasih teman-teman nih, kalau teman saya di dekat saya salah satu juara dua ya? Juara dua. Ya. Juara dua apa? Juara dua apa? Juara 2 menulis cerpen FLS 2M. Wah, tepuk tangan. Keren banget. Jadi teman-teman di jurnal itu bisa mengasah kemampuan kita sehingga kita itu bisa menorehkan prestasi tentunya bagi sekolah kita tercinta. Betul banget. Oke, bisa diceritakan sedikit ini, Mbak? Si anak rating. Iya. Benefitnya gitu ya. Benefit. Kok awal cerita kok bisa jadi juara ya? Oke. Prosesnya. Awalnya coba-coba. Ya, kok enak. Juara. Oke. Alhamdulillah sih dapat juara 2. Gak nyangka awalnya, terus mana ya udah disyukurin aja. Syukur banget. Kalau dapat juara itu bukan disyukurin aja, tapi syukur banget. Karena nggak nyangka gitu ya. Oke. Tadi kan benefit dari anak rating kan bisa ikut juara, bisa ikut lomba maksudnya terus jadi juara. Terus benefit dari divisi-divisi lain apa sih? Mbak Dona nih, gimana benefit dari report? Aku masuk report tuh benefitnya juga banyak sih, kayak jadi DPD. Iya, lebih DPD. pede sama semua orang. Terus kalau nggak malu-malu lagi lah kalau ngomong-ngomong gini gitu. Terus banyak yang kenal gitu Iya, ya. bener sekali banyak yang kenal. Soalnya sering terekspor. Terekspos. Di IG, di TikTok. Nanti dilihat ya TikToknya jurnalis. Iya. Namanya jurnalistik SMA Negeri Gloso ya. Oke, dilihat nanti dicantum di sini. Oke, sebelum lanjut lagi, jadi di jurnal ini kita dibagi menjadi 4 majalah. Jadi dari kita semua dikelompokkan kayak reporting, writing itu nanti dipisahkan lagi, dikelompokkan lagi menjadi 4 majalah. Nah, di majalah ini tuh ada setiap divisi gitu. Saling bekerja sama. Ya ini Betul banget. kayak tugas sehari-hari itu dilakukan bareng lah sama teman majalah. Jadi di majalah itu ada report, ada writing, ada DLP, ada videografi gitu. Nah, tugasnya itu apa? Tugasnya ya kita mau buat nyusun majalah tersebut ya. Ini. Selain majalah juga banyak juga sih. Tapi yang sering itu kita buat mading Iya. majalah gitu. Nah, jadi lagi selain dikelompokkan menjadi majalah juga dikelompokkan menjadi mading. Ada 2, yaitu mading sama podcast. Tapi juga teman mading ini juga teman mading juga bantu podcast juga loh. Iya. Ini dari kakak-kakak di Balik layar juga itu ada ada juga teman-teman mading. dari mading. Halo sih. Halo dulu. Halo, duduknya nih. Itu dada. Kan tadi kita udah bilang kayak mading, terus podcast. Itu isinya apa aja sih, kita bisa jelasin di sini kalau adik-adik penasaran. Kan selama ini adik-adik cuma atau teman-teman cuma lihat oh podcastnya gini, kita bisa ceritain kayak lebih lengkapnya lagi gimana sih podcast itu, mading itu, majalah itu gitu. Ya benar. Jadi nggak cuma podcast itu nggak cuma jurnal itu nggak cuma kayak video di lapangan atau cuma wawancara, itu nggak banget ya, salah. Jadi kita juga buat majalah, kita juga ada podcast juga gitu, juga mading. Jadi kita tuh setiap bulan Beberapa bulan sekali itu kita buat ganti mading. mading. Ya temanya itu Ada yang adalah gitu. prestasi Iya. siswa-siswa SMA Boso, terus yang di sini itu juga ada kayak edukasi. Terus pengenalan tentang ketua-ketua ekstra Betul biasanya. banget. Lanjut ke podcast, kan kita ini di podcast tentunya proker paling besarnya jurnal itu kan podcast ya. Kayak gimana ya podcast itu? Bisa kayak kita ceritain di sini gimana teman-teman? Ya nggak apa-apa sih. Jadi di podcast itu ada dibagi menjadi beberapa segmen. Bisa dijelaskan nih Gimana? yang lainnya mungkin tahu segmen di podcastnya jurnalis podcast narsis segmennya. Iya. Ya kayak ini Taktus manis, ada juga bisnis, organis. Terus ada juga loh kayak podcast itu yang isinya tentang horror story di SMA Negeri Pelosok. Jadi kayak bisa menjadi tempat aspirasinya teman-teman gitu, mau ngungkapin cerita-ceritanya gitu. Buat teman-teman yang punya cerita atau pengalaman unik bisa dikirim di jurnal, bisa juga diundang di podcastnya jurnal.
Jadi nanti itu isinya nggak selalu anak-anak jurnal, bisa dari kalian atau lain sebagainya kalau kalian punya cerita atau pengalaman yang menarik gitu. Betul banget. Oke, lanjut sekarang kita mau realitanya nih. Ekspektasi versus realita. Tapi nih ya, ada satu yang ketinggalan. Apa? Sadar nggak sih? Yang mau dibagikan ini loh setelah MPLS. Oh, Apa ini itu? loh. Iya. Apa itu? Apa? Apaan tuh? Bisa ditunjukin ini Oke langsung. guys. Jadi di Jurnalistik List Manis, Jurnalistik SMA Negeri Pelosok itu setiap tahunnya itu launching majalah ya. Betul banget. Ini majalah tahun kemarin nih dari mbak-mbak Maaf, sebelumnya. ini tahun Oh maaf, yang tahun kemarin mana ya kakak-kakak? ini Mbak-mbak. yang tahun sekarang Iya. ini nanti kalau kalian penasaran masuk Semanis nanti dapat ini, terus kalian kalau lebih tahu lebih lanjutnya lagi join jurnal. Betul banget. Oke. Kalian juga bisa menyusun ini loh, Iya. menyusun majalah. Majalah. Jadi majalah ini disusun oleh teman-teman jurnalistik. Kayak semua halaman-halaman ini tuh dari teman-teman jurnalistik. Selain itu, di sini juga ada kayak karya siswa-siswi SMA Negeri Iya Pelosok. banget. Jadi jurnal ini mengadain lomba untuk salah satu isi di majalah ini gitu. Jadi guys, di jurnal itu juga ada beberapa lomba kayak antar data, Terus buat lomba komik. iya, Puisi. poster juga ada poster. Oh iya betul banget poster Jadi kemarin. enggak jurnal tuh nggak selalu monoton cuma ekstra, tapi kita juga bisa kok menampung karya-karyanya siswa-siswi Betul gitu. banget. Ini yang dari tahun Untuk kemarin. yang tahun kemarin itu ada ini itu judulnya Time to Shine guys. Mungkin kan beberapa tahun yang lalu itu majalahnya sempat terhenti ya karena karena COVID. Terus baru dimulai tahun kemarin terus lanjut tahun sekarang. Oke, udah jelasin di majalah. Sekarang kita lanjut lagi ke ekspektasi Versus realita. Mulai dari mana dulu ini? Mulai dari mana nih? Dari mana? Mas Adit. lagi. Cowok menjadi writing. Oke. Bisa guys. Ekspektasi ya. Jadi awalnya join jurnal itu niatnya itu mau pegang kamera atau ngedit gitu loh. Nah, kan itu ada waktu itu ada tiga, DLP, videografi sama writing. Betul banget. Itu kan harus dites itu setiap anak itu dites yang paling menonjol itu di mana. Nah, kebetulan waktu itu aku menonjolnya di writing, jadi aku nulis kayak cerpen gitu, cerita pendek itu aku mikir kayak wah ini jelek banget ini cerpen tuh ya nggak akan diterima gitu. Ternyata keterima masuk writing. Gak nyangka. Jadi secara nggak langsung Mas Adit ini punya jiwa-jiwa penulis. Oke. Untuk cewek-cewek mungkin mau jadi pacarnya Mas Adit. Yang tulisin terus gitu, tulisin Buatkan surat cinta. Nanti Long text. word of affirmation. nanti dijadiin pemeran utama dalam komiknya. Oke lanjut nih. Mungkin ada lagi nggak Mas Adit? Oh, ada lagi nggak nih Mas Adit? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada, Cukup. oke, lanjut. Ekspektasinya yaitu saya kan masuk divisi writing. Iya. Kirain bisa ikut lombanya. Tapi ternyata saya anggota jadi ya kurang bisa. Tapi ternyata masih bisa di lomba-lomba lainnya. Bahkan juara. Oke, kalau ekspektasi aku ya, aku pikir kan seperti yang sudah aku jelasin, kayak aku mau nerusin dari SMP gitu ya. Ekspektasi aku ya kayak di SMP gitu, cuma kayak mungkin ngumpul-ngumpul, terus kalau ada event mungkin baru kayak bekerja gitu ya. Ternyata enggak, ternyata itu kita selalu kayak setiap kumpul itu pasti kita bekerja gitu loh. Jadi aku pikir bosenin gitu, ternyata enggak banget, ternyata seru banget. Bahkan tahun kemarin kan nggak ada podcast, terus tahun kita ada podcast. Jadi kayak apalagi host ya. iya jadi nggak nyangka banget, jadi banyak pengalamannya banget. Terus bersyukur sudah
daftar di jurnal. Bersyukur banget. Bersyukur banget. Jadi ekspektasi sama realitanya nggak terlalu jauh. iya, sama. malah lebih tinggi realitanya. Oke, guys. Kalau dari aku sih ya seperti yang aku bilang tadi kan, aku kepengen bisa public speaking. Nah dari awal aku masuk itu kayak berekspektasi kalau di jurnal aku bakalan lebih pede lah di kamera, bakalan lebih jago juga ngomong, meskipun nggak jago-jago banget ya. Tapi ya kak, di realitaku juga terpenuhi sih, kayak aku bisa gini lebih pede juga. Apalagi dulu waktu SMP kan aku nggak pernah gitu kayak join kegiatan, kayak malu-malu lah. Sekarang itu kayak lebih pede ya karena jurnal ini gitu. Jadi ya ekspektasi sama realita aku tuh ya sama sih, sesuai gitu. Kalau aku sih kan aku masuk divisi reporting. Dulu itu awal-awal cuma kayak tanya-tanya aja gitu, kayak tanya-tanya. Ternyata di divisi reporting juga kita tuh disuruh buat pertanyaan sebelum Betul wawancara gitu. Jadi kita tuh harus mikir dulu. Terus nanti selesainya editnya juga kadang kita sendiri. Jadi kita tuh nggak cuma tanya-tanya aja, tapi kita juga bisa ngedit videonya, terus buat pertanyaannya gitu. Tapi kadang juga dibantu sama anak videografi. Itu aja sih. Oke. Oke lanjut, DLP. Iya, dapat ilmu tambahan. Iya. Mbak Dona ini dapat ilmu tambahan. Selain public speaking juga bisa ngedit juga. Iya. Oke. Kalau aku itu tak kira jurnal tuh hanya wawancara, video itu saja. Tapi pas masuk tuh ada yang ngedesain gitu. Ternyata aku juga masuk. Seru nggak tapi? Seru. Sesuai ekspektasi? Alhamdulillah. Kebanyakan itu sesuai ekspektasi. Lanjut Mas Zidan. Betul banget. Kayaknya ini ada kejutan dari Mas. Mas Zidan. kejutan Apa ini? Kejutannya sebenarnya nggak terlalu apa ya, ekspektasinya nggak terlalu tinggi lah. Ya akhirnya masuk jurnal itu cuman paling cuman foto-foto gitu tok lah tugasnya. Ternyata lebih ya, kayak podcast ini salah satunya, terus juga kayak kadang juga ada diklat kayak memberikan ilmu-ilmu Iya, gitu. benar. Jadi kayak nggak expect ternyata masuk ini juga dapat ilmu gitu, apalagi ilmunya ini sangat penting juga buat dunia pekerjaan juga. Dapat ilmu sinematik nggak? Hah? Sinematik ya, ilmu sinematik. Oke, ngomongin soal diklat tadi, kita waktu diklat kedatangan narasumber sangat luar biasa loh teman-teman. Siapa nih teman-teman? Narasumber kita itu dari siapa aja? Radar Iya, Jombang. Radar Jombang. Siapa sih Radar Namanya Jombang? Mbak Edin. Bukan, itu lain. Itu diklat yang di dalam sekolah. Iya. Ini gini guys, jadi di jurnal itu kita ada Ada beberapa dua diklat. Ada yang diklat keluar itu gabungan sama SMA lain, terus ada yang diklat di dalam. Nah, di dalam sekolah maksudnya itu kita itu diklatnya itu sama semua anggota jurnal. Nanti ada narasumbernya itu dari Radar Jombang. Jawas Radar Itu Jombang. nggak sih? Google TV. Sing TV dulu. Itu DLP, oh ya, diklat lagi. Iya. Diklatnya DLP gimana? Diklatnya DLP itu. Ceritain. Aku gak melok. Oh iya. Aku melok dah. Ya. Aku Bagian desain. Pokoknya intinya diklatnya itu kayak memberikan ilmu tentang fotografi juga videografi gitu ya. Videografi kan gitu. Ya intinya memberikan ilmu lah, cara video. Ya, teknik-tekniknya. Lah. Juga kayak mempelajari tentang ya apa? Segitiga exposure gitu. Oke, ilmu baru guys. Ilmu baru ya, jadi nambah ilmu gitu Ya. ya. Kayak lebih baik lagi dalam mengambil foto, kayak mendokumentasi itu ternyata ada teknik-tekniknya, Tuh. jadi nggak asal. Nggak gitu. asal jepret saja, ada teknik komposisinya gitu ya. Lanjutkan tadi ada diklat yang khusus apa? DLP, videografi. Sekarang tuh kemarin tuh ada diklat yang menyeluruh, jadi semua anggota jurnal. Di situ kita diajarin kayak gimana sih caranya buat artikel, gimana sih caranya kita kayak nyusun pertanyaan wawancara, terus yang terpenting kayak buat video, kayak Betul banget. teknik-tekniknya itu benar-benar kita dapat ilmu banget gitu di sini. Jadi ngebantu kita untuk mengekspor hal-hal baru lah ya intinya. Gitu.
Terus ini ada temen aku yang ikut di diklat bersama Jawa Pos ya, Iya. di luar, jadi Sama diundang. semua sekolah di Jombang. Bisa Gabungan gitu. diceritain Ceritain nggak? begini. Ceritain. Dulu itu kan ada di SMK 1 Negeri 1 Jombang itu. Di situ ada banyak sekolah. Terus di situ juga ada narasumbernya itu dari Kak Adinda. Kak Adinda ya, Kak Adinda. Gitu. Dan di situ kita juga diajarin kayak buat film, kita di situ Iya. buat project, tapi enggak dari satu sekolah aja, kita tuh gabungan dari 3 sekolah Iya, ya. 3 sekolah. Dari SMA Negeri 3 Tiga Jombang, Jombang, SMA Seman Negeri Jogoroto. Jogoroto sama SMA Negeri Semanis. Plaza ini. Itu banyak banget kayak pengalamannya, kita dapat teman baru sih tentunya. Iya. Teman baru dari berbayangan baru. ya, dari Wah, Jombang ilmu lah. baru Kita juga. dari pelosok utara ketemu sama yang pelosok sana, itu benar-benar teman baru, ilmu baru. Terus di sana itu juga sama orang-orang profesional gitu. Iya. Gitu. Asik kok juga Asik diklatnya banget, itu. asik banget, asik seru. Terus ada videonya nggak sih? Ada. Nanti ditunjukin di sini ya, teman-teman, Iya, kalau nanti mau lihat kasih video hasil dari perpaduan kolaborasi antara SMA Negeri Jombang, SMA Negeri Poso sama SMA Negeri Jogoroto. Lanjut, ada nggak sih pengalaman selain diklat, pengalaman kita dalam bekerja lah, dalam bekerja untuk mengerjakan proker-prokernya kita, pengalaman kita. Kan kalau dari tadi kan udah ada pengalaman diklat, terus ini pengalaman proses dalam kita menjalankan tugas. Apa ya? Mungkin kayak wawancara waktu ngisi kan majalah. Oh iya, gitu. bener banget nih, ada pengalaman. Jadi aku pernah disuruh kayak wawancarain masnya sudah kuliah, jadi pausannya tuh lebih luas banget gitu. Kita bisa tanya-tanya kayak tips-tips, bisa masuk PTN gitu juga bisa banget. Terus bisa bertemu dengan orang langsung kayak bisa, wow ternyata ini loh mas-masnya. Yang pernah jadi topik Iya, banget dulu ya. betul banget. Lanjut ke pengalaman dulu gak sih, hal-hal konyol yang mungkin didapat kayak cerita-cerita lucu gitu di jurnal selama bekerja gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya ini cerita konyolnya. Cerita konyolnya Apa itu. ya? Apa tuh? Apa nih Mas Adit? Apa ya? Tahu biasa. Biasanya itu datang cerita konyolnya itu datang dari divisi yang terjun langsung ke lapangan biasanya. Iya, Oh, iya, iya, itu cerita nih. bener. Kayak langsung Mungkin dari videografi atau waktu semuanya reporting. ada yang konyol gak sih? Wawancara temenan. Mungkin ketika acara besar ada sesuatu yang di luar Podcast nalar gitu. Iku klambiku timbang Nalar. Oh ya, Itu emang kerandeman anggota Dari jurnal jurnal, gitu ya. ya. Kerandemannya tuh ya Allah. Selain ekstranya seru, anggotanya juga Juga seru. seru. Banget. Selain itu fasilitas di jurnal ini juga Sangat lengkap. sangat mewadai ya. ekstrakurikuler yang Paling kaya. fasilitasnya paling banyak ya. Paling Gimana? paling oke. Contohnya disebutin ini satu-satu. AC. 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 Kipasnya ada 1, 2, nanti kalau masuk jurnal pasti dingin. Ada Jadi ini. kalau pas Kenapa panas-panas? Ada kipas. Lighting Yang kita. pas. AC-nya 1. Jadi wah, dingin banget ini di jurnal. Makanya itu pasti wangi, guys. Iya, wangi banget. Stella ya. Ada. Seleranya cantik. Selain itu, selain ruangannya nyaman, banyak fasilitasnya. Kalau kalian masuk jurnal itu pasti semangatnya lebih wow karena lihat semua anggotanya tuh kayak seger-seger gitu, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Bedanya juga seger. Iya, segernya bedanya hijau, guys. Hijau segar ini. maghrib. Oh, enggak ya. Enggak ya, ini awal zuhur ini. Coba ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Selama di jurnal ini kayak sejauh ini ku menyenangkan gak sih? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Teman-teman juga seru Solid kan? banget, Kayak- solid banget. Solid. Iya, bener banget. Solid. Kayak kita harus solid gitu sama teman-teman ini. Kalau nggak solid kita nggak bisa bekerja gitu, nggak bisa ngejalanin tugas. Jurnal kan saling membutuhkan gitu. Iya, jadi Bahkan biasanya nih anggota jurnal saling curhat, bisa tentang pacar, nangis-nangis di ruang jurnal gitu. diputusin pacar, curhat ke anggota jurnal lainnya gitu. Sharing-sharing. Jadi nggak usah malu gitu ya. Iya, bener. Malu.
sharing-sharing tentang pelajaran, apalagi kan siswa baru mungkin ya, siswa baru kan nggak terlalu tahu SMA Negeri Pelosok, nanti bisa sharing-sharing sama kakak kelas, sama teman-teman yang lain di jurnal itu bisa banget. Betul Terus apalagi Mbak Mas kita itu juga baik-baik banget gitu, kayak sangat mengayomi iya kita gitu. Sangat merangkul. Kita ya. Ngajarin kita gitu caranya yang baik dan benar gimana. Jadi benar-benar kayak serasa teman gitu. Selalu mendampingi kita, Dek jangan Intinya ini. tidak ada senioritas. Iya, betul banget. Tepuk tangan, tepuk tangan. Pasti dikasih ilmu ya. Iya, ilmu. Pasti Pasti. selalu sharing-sharing, tidak pernah ada Asik. senioritas. Asik juga ya. Asik. Asik. Pesan. Oke, mungkin kita sudah sampai terlalu asik ini sampai lupa topik kita gitu. Asik Sendiri. asik sendiri. Mungkin kita sudah videonya sudah berapa menit nih, pasti sudah mau sejam ini mungkin ya. Langsung kita itu kembali ke topik lagi. Iya, kembali ke topik. Mungkin pesan atau kesan nih dari teman-teman di sini untuk jurnalistik SMA Negeri Pelosok. Mulai dari mana dulu nih? Sana. Dari Mas Zidan dulu. Mas Zidan. Oh ya, pesan jangan lupa ikut jurnal. Oke. Jurnal itu ekstrakurikuler paling asik, Oke. Santai. paling santai. Betul banget. Gak pernah ngoyo, paling juga kalau ngoyo paling pas ketika ada tugas dari tugas di lapangan lah, itu memang ya semua. Tapi juga nanti dibantu sama teman-teman Ya. lainnya. Nggak sendiri kok, guys. Nggak sendiri. Sendiri. Nanti dibagi tugasnya teman-teman. Jadi nggak kalian sendiri gitu, tidak. Nanti dibagi. Kita lanjut ini. Semoga manis. Semoga manis lebih banyak yang kenal. Lebih terkenal lagi lah di sekolah lain. Amin. Kita itu aja. Apa ya pesannya? Semoga itu ya lebih rajin lagi ngupload konten-konten ya jurnalnya ya, biar semua orang juga tahu. Iya, ini sing Oke, kalau dari aku pesannya ya kayak semoga di tahun ajaran baru itu adik-adik yang banyak ikut jurnal, kayak kita juga makin banyak anggota itu makin seneng gitu, makin seru, Makin rame. Iya, makin rame tugas-tugasnya, proker-prokernya itu semakin jalan gitu. Betul Jadi banget. sih udah gitu aja. Ada batasan anggota nggak untuk yang mau ini? Nggak ada batasan sama sekali. bebas sampai 100. Nanti kalau penasaran ditunggu di next ya, di selanjutnya gimana Iya. jurnal itu bisa langsung Ditunggu brosurnya. Iya, benar brosurnya. Oke, kalau aku pesannya nggak jauh beda dari teman-teman lainnya. Semoga Lismanis ini makin sukses, terus program-programnya tuh makin lebih baik lagi gitu ya. Ya udah itu aja sih. Oke, lanjut. Pesanku, semoga banyak yang ikut jurnal. Amin. Manis makin jaya. Amin. Pesan untuk adik-adik yang mau join ekstra jurnalistik, jangan lupa datang ke ruang jurnalistik. Kalau nggak mau ribet ya itu bisa nanti dihubungi kok. Sorry. Nanti ada brosur, kan di situ nanti ada CP-nya. Itu kalau nggak mau ribet bisa di WA kok. Ya, nanti pasti kita respon dengan sangat baik. Ya akan seleb kok. Pasti ramah. Padahal masnya siapa? Sebenarnya teman-temanku di sini tuh pada kayak nggak pelit lah informasi ke kalian yang mau join sama jurnal. Welcome banget sama kalian. Jadi jangan takut kalau kita wajahnya kelihatan kayak garam tapi tidak Baik-baik banget. Aduh, jauh-jauh banget di kita guys. Tulis galau. Sekarang tidak ya teman-teman? Simulasi jadi mbak-mbak sinis. Enggak, tidak mungkin. Nggak ada yang galak kok. Baik. Mas Adit ini sangat ceria ya. Sangat Jadi ceria. jangan takut sama Mas Adit, soalnya Mas Adit ini ganteng. Ganteng. Nanti Mas Adit juga masih jomblo Iya, ya. masih jomblo. Adik-adik, Ayo, mau monggo. daftar.
Nanti benefitnya bisa ditulisin puisi, cerpen lo ya. Lanjut topik. Jadi guys, kayak jangan malu-malu kalau mau tanya-tanya tentang jurnal. Kayak pasti kalian juga yang nonton ini, teman-teman tuh ada yang kenal gitu sama kita. Kalau ada yang punya kenalan temen atau kak kelas yang jurnal, tanya aja nggak apa di chat kayak gimana nanti pasti dijelasin kok. Apalagi kan dari podcast ini kan kalian juga bisa jadi ambil tahu lebih gitu banyak ya. informasi tentang jurnalnya gitu. Terus sekarang kalau bingung mau pilih ekstra keluar apa saja di Semanis ini, kalian bisa lihat channel YouTube-nya podcast YouTube-nya Narsi. Iya, podcast Narsi. Iya, di situ ada banyak konten. Ada banyak konten tentang ekstra kurikuler yang ada di SMA Negeri Pelosok yang kita undang dan bagi informasi tentang ekstranya tersebut. Jadi kan langsung scroll saja di bawah. Di Pasti sini banyak. lengkap ada disebutilah semua ekstra yang ada di SMA Negeri Pelosok itu ada di segmen itu tadi. Betul. Daripada ketinggalan mending langsung subscribe. Subscribe. Jangan di subscribe saja, ditonton juga. Di-share. Oke. Share ke teman-teman kalian yang mau tahu lebih banyak tentang jurnalistik ya. Khususnya SMA Negeri Pelosok Ya. ya. Kalau mau tahu lebih banyak tentang SMA Negeri Pelosok bisa cek di podcastnya Narsis. Betul Bang. Jadi kan jangan ragu buat join di Jurnalistik SMA Negeri Pelosok. Oke. Oke, jangan lupa jargonnya. Kita punya jargon nih SMA Negeri Pelosok. Oh, jurnalistik SMA Negeri Pelosok kita punya jargon khususnya Lis Manis ya. Oke, nanti kalau kita bilang list manis, tangannya seperti ini terus in action. Oke. Semuanya dia Ya, tuh perwakilan aja nih. Perwakilan aja. Perwakilan. aja. Oke, nanti aku bilang ya. 1, 2, 3. List manis in action. Oh, kalau ngomong aja penutupan. Iya. Kita tadi udah nunjukin jargon kita nih. Jadi ya itu akhir dari segmen kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini di Dan podcast. jika menonton video ini, Oke. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. dan join jurnal tentunya. Mungkin selain sosmed antara YouTube itu ada nggak sih jurnalistik itu buat sosmed Tentunya di ada banget. platform lain? Ada di IG. Ada kita punya lengkap nih, punya IG, punya TikTok, punya YouTube. Bisa jangan lupa di follow semuanya Oke. di Iya, sosial media. dilihat-lihat ya. nanti Lihat. kita kasih keterangan Iya, di di sini sini ya nama ya. akunnya. Kan bisa kepoin di IG, TikTok atau YouTube-nya. Oke guys, sekian dari kami. Sampai jumpa lagi di next episode podcast Narsi dan ditunggu kedatangannya di Ekstra Jurnalistik SMA Negeri Pelosok. Bye bye.